Setelah beberapa hari yang lalu Pak Jokowi nampak kesakitan, wajahnya terkelupas, lehernya terkelupas, sampai bagian tangannya juga terkelupas yang menunjukkan bahwa nampaknya sekujur tubuh Pak Jokowi itu kulitnya terkelupas dan sangat kesakitan sekali. Hari ini tiba-tiba muncul satu teori kenapa Pak Jokowi bisa sakit kulit seperti itu. Dan teori itu muncul disampaikan oleh Pak Muhadjir Effendi. Dan Pak Muhadjir bilang bahwa itu mungkin karena Pak Jokowi salah menggunakan sabun ketika berkunjung ke Vatikan. Waktu ke Vatikan, Pak Jokowi lupa dibawakan sabun sama Bu Iriana. Padahal sebelum-sebelumnya katanya itu kalau Pak Jokowi sedang bepergian atau kunjungan kerja atau bahkan ke luar negeri, itu selalu dibawakan sabun khusus. Karena kulit Pak Jokowi sangat-sangat sensitif sekali. Dan teori sabun hari ini yang menyebabkan Pak Jokowi jadi sampai sakit sedemikian rupa, dari wajahnya membengkak, kemudian lehernya terkelupas, sampai bagian tangannya juga terkelupas. Secara teori medis itu bisa dibilang mustahil. Nggak ada celah sedikit pun kemungkinan yang bisa menyebabkan bahwa kulit bisa terkelupas sedemikian rupa hanya gara-gara masalah sabun. Pakai sabun yang salah ketika berada di Vatikan. Malah secara teori ini sebenarnya terbalik gitu, secara teori kemungkinan. Memang ada perbedaan cuaca ekstrim antara Indonesia dengan Eropa, dan kemudian produk sabun Indonesia itu tidak direkomendasikan untuk dipakai di Eropa karena perbedaan cuaca dan perbedaan kegunaan dan fungsinya, memang iya gitu. Tapi kalau misalkan Pak Jokowi tidak jadi menggunakan sabun produksi Indonesia, itu sebenarnya lebih terselamatkan seharusnya gitu. Justru kalau Pak Jokowi pakai sabun dari Indonesia, itu justru yang bikin kulit jadi kering atau berpotensi masalah gitu. Jadi kalau Pak Jokowi menggunakan sabun di Eropa, di Vatikan, tidak menggunakan sabun dari Indonesia, ya itu sudah benar seharusnya, tidak menimbulkan gejala atau masalah kulit. Jadi secara teori medis itu mestinya lebih aman, bukan kemudian jadi lebih parah seperti yang terlihat sekarang. Dan yang ke Vatikan itu kan gak cuma Pak Jokowi gitu. Ada Pak Jonan juga, ada banyak staf, ada orang-orang Indonesia juga di sana yang ya juga mungkin mereka mandi dan pakai sabun yang sama di hotel-hotel yang disediakan. Tapi kenapa kemudian yang alergi atau sampai sakit terkelupas kulitnya hanya Pak Jokowi? Tapi ya oke lah, katakanlah itu memang alergi karena masalah salah sabun. Jadi karena tidak menggunakan sabun yang sesuai, makanya kemudian kulitnya jadi terkelupas dan seterusnya. Katakanlah memang ada kemungkinan seperti itu secara teori medis, meskipun ya 0,01% saja mungkin gitu. Tapi ya kalau hanya gara-gara sabun, gara-gara alergi sabun, terus kemudian kulit terkelupas sedemikian rupa, kan nggak mungkin sakit itu terjadi lebih dari 2 bulan, malah terlihat tambah parah gitu. Jadi ya kalau cuma gara-gara alergi sabun, nggak mungkin lah sampai sedemikian rupa. Dan ini berlangsung sangat lama gitu. Dokter kita itu dokter-dokter yang canggih lah, jangankan dokter kepresidenan, ke puskesmas saja kalau cuma alasan atau masalah kulit alergi salah sabun seperti ini, itu bisa selesai ya paling 2 minggu beres, tidak lebih dari 2 bulan seperti yang disampaikan sekarang. Dan bagi saya ya terlepaslah apakah Pak Jokowi ini sakit alergi kulit biasa atau sakit berat dan sebagainya, itu tidak terlalu penting hari ini nampaknya, karena ya itu terserah Pak Jokowi dan keluarga apakah akan mengakui dan mengumumkannya atau memilih untuk menyembunyikannya sampai akhir hayatnya. Itu terserah Pak Jokowi dan keluarga. Saya hanya kasihan saja melihat Pak Muhadjir Effendi, karena dia ini orang hebat, profilnya itu luar biasa. Dari sisi pengalaman dia pernah menjadi Menko, Mendikbud, Mensos. Dari sisi pendidikan dia S3 UNER, dia rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama bertahun-tahun. Pak Muhadjir adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat dihormati oleh banyak orang. Tapi hari ini ucapannya atau ceritanya terkait sabun
yang dipakai oleh Pak Jokowi itu sabun yang tidak biasa atau sabun yang salah kemudian mengakibatkan kulitnya terkelupas sedemikian rupa, itu hari ini menjadi bahan tertawaan yang sangat-sangat bodoh sekali. Pak Muhadjir yang sangat dihormati oleh banyak orang, hari ini jadi bahan tertawaan. Saya kasihan. Beliau, oke lah kalau kita mau melupakan soal jabatan politiknya, soal Menko, Mendikbud, dan Mensos. Biarlah itu hanya jabatan politik. Tapi beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang dihormati oleh banyak orang. Dan hari ini ditertawakan oleh siapapun, bahkan mungkin juga kader-kader Muhammadiyah juga ikut menertawakan pernyataan Muhadjir, karena itu sangat tidak mungkin sekali. Itu mustahil rasanya, nggak ada teorinya. Secara teori medis kemungkinannya nggak ada. Bagaimana sebuah sabun bisa kemudian menghancurkan kulit sedemikian rupa dan membuat seseorang menjadi menderita lebih dari 2 bulan lamanya. Itu nggak ada teorinya. Jadi ya kasihan Pak Muhadjir, secara teori itu tidak mungkin. Dan dalam kesimpulan saya, sepertinya Pak Muhadjir ini ya ditipu, entah ditipu oleh Pak Jokowi ataupun Bu Iriana. Karena cerita lupa bawa sabun atau cerita Bu Iriana yang biasanya membawakan sabun untuk Pak Jokowi dan kemarin itu lupa dibawa sampai kemudian ya Pak Jokowi jadi menderita seperti itu adalah cerita yang mustahil untuk bisa dipercaya oleh semua orang gitu. Dan di masyarakat kita hari ini mereka berpikir bahwa kok bisa ada cerita yang seperti itu disampaikan dengan keyakinan penuh oleh seseorang yang meraih doktornya di salah satu kampus terbaik Indonesia, S3 UNER. Bagaimana ceritanya? Dan cerita-cerita yang demikian itu, yang lupa bawa sabun dan sebagainya, itu adalah sebuah karangan atau sebuah cerita yang mungkin pengarangnya itu berpikir bahwa ya masyarakat masih bisa dibodoh-bodohi. Ya mungkin masyarakat akan percaya saja dengan cerita yang sedemikian itu. Seolah-olah kita bisa jadi memaklumi, oh ya karena lupa bawa sabun, oh ya karena Pak Jokowi ini kulitnya sensitif dan salah sabun. Padahal Pak Jokowi ini 10 tahun memimpin Indonesia, kegiatannya banyak sekali, berkali-kali juga ke Eropa, tapi nggak pernah ada cerita yang seperti ini. Dan di masyarakat kita hari ini, itu akses informasi sudah nggak ada batasnya. Antara masyarakat yang awam soal teori medis sampai dokter yang spesialis, itu udah nggak ada jarak. Kita mau bertanya atau saling sharing atau berdiskusi soal kesehatan, itu nggak ada jarak atau ruang dan waktunya, kapanpun bisa. Bahkan para dokter-dokter spesialis hari ini juga bermain sosial media. Dan cerita-cerita mereka atau komentar-komentar mereka itu ya tidak menunjukkan. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel Indonesia 2045. Ya, kita gak heran kalau banyak mengatakan Pak Jokowi itu pembohong lah, ngaur, tukang ngibul, dan seterusnya. Jadi sudah banyak sekali dijelaskan sama Bung Alifur Rahman ya, tentang bagaimana Pak Jokowi membohongi ya Muhadjir Effendi itu kalau nggak salah ya. Memang nggak heran gitu ya, karena banyak sekali memang sebetulnya kebohongan Pak Jokowi yang jelas-jelas terlihat ya, meskipun banyak yang membantah bahwa Pak Jokowi itu berbohong soal mobil SMK, soal IKN, dan macam-macam sebetulnya. Jadi ketidaksukaan masyarakat kepada Pak Jokowi hari ini itu terlihat jelas, dan itu menjadi sebuah evaluasi sebetulnya kepada pemerintahan ini. Karena selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, tentu dengan segala legacy yang dia kontribusikan buat negeri ini ya, berbagai pembangunan infrastruktur yang secara masif memang dibangun, jalan-jalan dan seterusnya, tetapi ya itu tadi karena berhutang, sehingga ya rakyat juga yang dibebankan kan begitu kurang lebihnya. Ketika pembangunan selesai, ngutang, negara akan bayar, dan yang membayar
biar rakyat itu sendiri melalui pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN kita. Ya soal mobil SMK, soal IKN, macam-macam sebetulnya. Apalagi pada saat akhir masa jabatan beliau pada pemilu atau kontestasi Pilpres 2024 lalu, kan itu sangat terlihat jelas bagaimana ketidakadilan penguasa pada saat itu, ya, ketidakadilan seorang presiden pada kontestasi Pilpres, bagaimana netralitasnya itu tidak ditunjukkan dan memilih untuk berpihak kepada salah satu kandidat. Ya, kayak wajar saja sebagai seorang ayah yang mendukung anaknya, meskipun pada saat itu dia mengatakan bahwa ya Gibran secara umur juga belum cocok, belum layak, pengalaman juga masih belum lah. Tapi ya tahu-taunya tetap aja didorong kan begitu sampai merubah aturan di Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak sekali netizen ini menyampaikan bahwa Pak Jokowi pembohong handal, pembohong ulung, dan lain-lain, sampai ada julukan sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Ada macam-macam itu penyampaian netizen. Itu hal yang biasa saja sebetulnya karena saya sudah sering sekali baca dan bahkan menyampaikan di video-video yang saya upload di channel ini. Nah, saya coba lihat ya bagaimana pendapat kawan-kawan kita di sini. Pengalaman pernah menggunakan suatu produk hand body, kulit menjadi belang, setelah berhenti menggunakan produk itu sembuh dengan sendirinya. Itu namanya Bendumipil. Alhamdulillah. Pencilat emang nggak tahu malu, hari-hari menipu persis junjungannya. Ternyata Ibu Riana memberikan Pak Jokowi sabun deterjen, bukan sabun mandi. Akhirnya Pak Jokowi mau tidak mau terpaksa pakai sabun deterjen dipakai jadi sabun mandi. Makanya gitu kulitnya jadi sakit gitu ya. Aduh, kawan-kawan ini agak lain juga komentarnya ya. Vatikan adalah kota suci buat orang Katolik, tapi yang kesana orangnya yang nggak yang nggak suci kali ya, penuh dosa dan pembohong, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia. Semoga karma itu diterima dengan lapang dada, jangan mangkat dulu ya Pak, katanya ya. Tapi ada orang berasumsi dan berpendapat bahwa Pak Jokowi ya sengaja, itu bukan penyakit sebetulnya, tetapi ya dibuat-buat aja biar untuk menghindari pengadilan atau apa gitu ya. Itu banyak sekali saya baca juga, tapi ya terlepas daripada itu kawan-kawan, ya kalau memang betul-betul sakit ya kita doakan bersama agar penyakit itu lekas sembuh ya. Biar Pak Jokowi juga bisa menghadiri sidang pengadilan jika ada suatu perkara atau gugatan dari pihak-pihak lain kepada Pak Jokowi ya. Kemudian itu ajab Allah tidak bakal bisa disembuhkan kecuali jujur dan tidak berbohong, sekaligus bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajab Allah mulai diperlihatkan kalau orang pintar dan berpolitik nggak berani mengeluarkan kata semacam ini. Karena saya orang tolol, maka saya berkata begini. Makanya masalah ijazah tidak kunjung usai. Banyak pembicaraannya, banyak pelan, ya pelin-pelan lah gitu ya, dan tidak tegas. Jadi ini juga kasus ijazah masuk pada ranah hukum yang sebetulnya simpel saja. Pak Jokowi tunjukkan selembar kertas yang dimiliki yang dikatakan asli dari UGM itu aja sebetulnya. Jadi ini kan masih masuk ke ranah hukum. Padahal sebetulnya ini ya harus dibuktikan secara ilmiah ya, uji digital forensik ya, meskipun Baris Krim Polri ya udah udah melakukan uji lab itu ya, tapi ya sering saya sampaikan bahwa kalau untuk peneliti ya silakan menghadirkan pihak-pihak yang menggugat dan tergugat, atau yang kita sering sebut ya menuduh, menfitnah dan lain-lain, seperti Bung Rismon misalnya, Bung Roy Suryo misalnya, dan kawan-kawan lainnya, dan juga orang-orangnya Pak Jokowi dan seterusnya. Monggo diteliti bersama. Jadi di sini juga kita melihat bahwa tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian pun sampai saat ini saya rasa sangat turun drastis ya, dibandingkan kepercayaan masyarakat kepada TNI itu jauh beda gitu ya. Ini kan sudah lama sekali soal ijazah ini ya, dan sangat disayangkan sekali Indonesia gaduh ribut-ribut gara-gara seorang sekelas ijazah ya. Baru kali ini memang sebetulnya kita melihat ya kasus ini
ada presiden 10 tahun penjabat bahkan tidak berani tunjukkan ijazahnya ke publik, kepada masyarakatnya, kan begitu. Kalau mungkin ada hal-hal yang bersifat privasi, ya di blur saja, kan begitu. Dan kemudian sebagai seorang negarawan, agar rakyat tidak gaduh, ya monggo tunjukkan saja, kan begitu. Tapi ini kan masuk pada ranah hukum, undang-undang ITE, ya pasal berapa dan macam-macam. Jadi sulit dibuktikan. Satu-satunya membuktikan adalah Pak Jokowi keluarkan ijazah yang dinyatakan asli, diteliti bersama, ya dibuat nanti perbandingan. Mungkin uji laboratorium forensik A misalnya, baru B, C, nanti sama-sama diuji, hasilnya benar atau tidaknya nanti kita lihat bersama, kan begitu. Dan izinkan rakyat mengetahui, biarkan transparan saja, gitu ya. Karena Pak Jokowi kan bukan masyarakat biasa, beliau presiden yang pernah menjabat 10 tahun. Ya wajar saja rakyat ya minta, Pak Jokowi tunjukkan dong ijazahnya, Anda kan presiden kami, kan gitu. Ya wajar saja sih sebetulnya kalau terkait ijazah ya. Nah, di sini banyak sekali pendapat-pendapat kawan-kawan kita ini. Mungkin dari saya itu saja. Kalau nanti Anda punya penyampaian lain, boleh silakan sampaikan saja. Saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam, dan sampai jumpa.